Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Herlina, mahasiswa Universitas Al-Ghifari, jurusan Farmasi, kelas 4B reguler sore. Dalam video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan pada semester 4 yang telah saya rangkum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Farmakognose. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertama, pendahuluan farmakognosi, yang kedua, simplisia dan cara pembuatannya, yang ketiga, ada jalur pembentukan metabolit primer dan sekunder pada tumbuhan, yang keempat, ada karbohidrat, yang kelima, ada ekstraksi, yang keenam, ada minyak asiri, yang ketujuh, ada alkaloid, yang kedelapan, ada flavonoid, yang kesembilan, ada senyawa fenolik, yang ke-10 ada steroid, 11 ada tanin, dan yang terakhir ada senyawa glikosida. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan farmakognosi. Apa sih farmakognosi? Farmakognosi adalah segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam. Contohnya, tumbuhan, hewan, mineral, dan mikroorganisme. Farmakognosi berasal dari bahasa Latin, yaitu farmakon yang berarti obat, dan gnosis yang berarti pengetahuan. Menurut arti luasnya, farmakognosi adalah pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, kultivasi, pengawetan, dan penggunaan bahan-bahan alam yang mempengaruhi kesehatan manusia. Sedangkan menurut arti sempitnya, farmakognosi adalah pengetahuan khusus mengenai cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan obat. Materi yang kedua adalah simplisia dan cara pembuatannya. Simplisia adalah alamiah berupa tanaman utuh, berupa bagian tanaman atau eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan secara sederhana serta belum merupakan zat murni, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Selanjutnya ada penggolongan simplisia. Golongan simplisia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah simplisia nabati. Adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Yang kedua ada simplisia hewani, yaitu berupa hewan, bagian hewan yang masih belum berupa zat kimia murni. Yang ketiga ada simplisia mineral, yaitu berasal dari bumi, baik setelah diolah maupun belum, tidak berupa zat kimia murni. Yang keempat ada eksudat tumbuhan atau isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau senyawa nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni. Cara pembuatan simplisia. Yang pertama ada pengumpulan bahan baku, contohnya seperti biji, buah, bunga, daun, kulit batang, birapis, limpang, atau akar. Cara yang kedua ada sortasi basah. Tujuan sortasi basah adalah sortasi dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Contohnya tanah, kerikil, rumput-rumputan, bagian tanaman yang lain yang rusak. Cara yang ketiga ada pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air sumur, atau air PDAM. Menurut Fazir tahun 1978, pencucian sayur-sayuran satu kali dapat menghilangkan 25% dari jumlah mikroba awal. Jika dilakukan pencucian sebanyak 3 kali, jumlah mikroba yang tertinggal hanya 58% dan dari jumlah mikroba awal. Cara yang keempat ada pengubahan bentuk. Tujuannya untuk memperluas permukaan bahan baku. Proses pengubahan bentuk meliputi beberapa pengakuan. Yang pertama, perajangan untuk rimpang, daun dan herba. Yang kedua ada pengupasan untuk buah, kayu, kulit kayu, dan biji-bijian yang berukuran besar. Yang ketiga ada permiprilan khusus untuk jagung, yaitu biji dipisahkan dari bogonya. Yang keempat ada pemotongan untuk akar, batang, kayu, ranting. Yang terakhir ada penyerutan untuk kayu.
Cara yang kelima ada pengeringan. Tujuannya untuk menurunkan kadar air, menghilangkan aktivitas enzim, memudahkan untuk proses selanjutnya. Cara pengeringan ada dua. Yang pertama, pengeringan dengan menggunakan panas matahari seperti untuk bahan kayu, kulit, atau biji. Yang kedua ada pengeringan diangin-anginkan seperti untuk bunga dan daun. Cara yang keenam ada sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir pembuatan Simplicia. Tujuan sortasi untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotor lain yang masih ada dan tertinggal pada Simplicia kering. Cara yang terakhir ada pengemasan dan penyimpanan. Setelah tahap pengeringan dan sortasi kering, maka Simplicia harus ditempatkan dalam suatu wadah tersendiri agar tidak saling bercampur dengan Simplicia yang lain. Selanjutnya disimpan di gudang penyimpanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengemasan dan penyimpanan adalah yang pertama cahaya, yang kedua oksigen atau sirkulasi udara, yang ketiga reaksi kimia yang terjadi antara kandungan aktif dengan tanaman, dan yang terakhir ada pengotoran atau pencemaran dari serangga atau kapal. Materi yang ketiga adalah jalur pembentukan metabolit primer dan sekunder pada tumbuhan. Pertama, metabolit dan metabolisme primer. Pengertiannya hasil metabolisme yang umum ditemukan pada seluruh organisme. Fungsinya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan organisme. Contohnya seperti nukleotida, asam nukleat, asam amino, protein, karbohidrat, dan lipid. Yang kedua ada metabolisme dan metabolis sekunder. Pengertian metabolisme sekunder adalah sintetis metabolisme dan katabolisme senyawa endogen oleh protein khusus. Pengertian metabolit sekunder, senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan lainnya. Fungsi dan contoh dari metabolisme dan metabolisme sekunder yaitu perlindungan tumbuhan terhadap lingkungan abiotik dan biotik seperti antioksidan, contohnya karotenoid, antosianin, flavon, isoflavon. Agen alelopati, contohnya asam fenolat berupa asam salisilat. Pending deterrence, contohnya tanin, quinon, dan flavonol. Agen antifungi, contohnya asam fenolat, isoflavon, dan dihidrokalkones. Yang terakhir ada phytoalexin. Contoh selanjutnya ada detoksifikasi senyawa yang terakumulasi saat metabolisme primer, efektor biologis tumbuhan, sinyal kimia untuk pertarungan metabolisme organisme multiseluler, koordinasi aktivasi individu sesama spesies, pembentukan hubungan ekologis. Selanjutnya ada penggolongan berdasarkan jalur biosintesis, terdiri dari 3 jalur. Yang pertama ada jalur asam mevalonat. Berdasarkan jalur ini terbentuk unit prenil yang akan membentuk terpenoid, steroid, dan karotenoid. Yang kedua ada jalur asam sikimat, berasal dari pembentukan asam amino yang kemudian terbentuk senyawa aromatik yang lebih kompleks seperti fenil, propanoid, flavonoid, dan alkaloid. Dan yang terakhir ada jalur asetat malonat. Dari jalur ini bisa terbentuk poliketida dan asam lemak. Ini adalah contoh jalur metabolisme sekunder. Dan ini adalah contoh jalur metabolisme primer dan sekunder. Materi yang keempat ada karbohidrat. Karbohidrat adalah alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan karbon dan oksigen yang sama seperti air. Karbohidrat adalah sebagai zat gizi yang fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi. Senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat tersusun atas unsur C, H, dan O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Selanjutnya ada fungsi dan penggolongan karbohidrat. Yang pertama, fungsi sebagai sumber energi, berperan penting dalam proses metabolisme, membantu proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, dan pembentuk senyawa lainnya. Penggolongannya yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida, dan oligosakarida.
Selanjutnya ada proses metabolisme karbohidrat, terdiri dari 4. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa C6H12O6 yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat. Senyawa memiliki 3 atom C. Proses yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C 2 buah, yaitu asetil koenzim A atau asetil-CoA. Proses yang ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel yang berlangsung secara berurutan dan berulang. Siklus Krebs ini juga disebut asam sitrat, menggunakan nama Hans Krebs, seorang ahli biokimia. Proses yang keempat adalah transfer elektron. Rantai transfer elektron adalah tahapan akhir sebelum masuk rantai transfer elektron yang berada dalam mitokondria. 8 pasang atom H yang dibebaskan selama berlangsungnya siklus Krebs akan ditangkap oleh NAD dan FAD menjadi NADH dan FADH. Pada saat masuk ke rantai transfer elektron, molekul tersebut mengalami rangkaian reaksi oksidasi atau redoks yang terjadi secara berantai dengan melibatkan beberapa zat perantara untuk menghasilkan ATP dan H2O. Materi yang kelima ada ekstraksi. Ekstraksi adalah satu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Tujuan dari ekstraksi adalah pemisahan, penanganan simplisia atau penyimpanan, standarisasi atau dosis kadar zat khasiat, dan formulasi. Metode ekstraksi ada 2 cara, yaitu cara dingin dan cara panas. Yang pertama adalah cara dingin. Ada 2 cara, yaitu maserasi. Maserasi mempunyai prinsip dengan cara perendaman serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cara kerjanya, cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dengan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel. Maka larutan akan terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Yang kedua ada perkolasi. Prinsip perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan melewati pelarut yang sesuai secara lambat dan pada simplisia dalam suatu perkolator. Tujuannya bertujuan supaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Metode cara panas yang pertama ada reflux. Prinsip dan metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah. Reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Yang kedua ada Socklet. Socklet adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Dengan cara pemanasan, uap yang timbul secara dingin secara kontinu akan membasahi sampel. Secara teratur, pelarut tersebut dimasukkan ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia pada labu distilasi yang diuapkan, maka pelarut tersebut akan diangkat lagi. Yang ketiga ada digesti, adalah proses penyaringan dengan pengadukan kontinu dan temperatur lebih tinggi dari temperatur kamar, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50 derajat Celcius. Kemudian ada dekoktasi adalah proses penyaringan dengan menggunakan pelarut air dan temperatur 90 derajat Celcius selama 30 menit. Dan yang terakhir ada infus.
Infusdasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90 derajat Celcius selama 15 menit. Materi yang keenam ada minyak asteri. Minyak asteri adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Menurut Farmakope Indonesia, adalah cairan jernih yang mempunyai bau seperti tumbuhan asalnya. Sifat minyak asteri dapat didestilasi, tidak meninggalkan noda, tidak tersabunkan, tidak pengik, tidak mengandung asam. Sifat fisika dan kimia seperti bau khas, tidak larut dalam pelarut air, larut dalam eter, kloroform, dan pelarut organik. Sebagai komponen kandungan minyak mudah menguap, yang mengandung fenol dapat membentuk garam, dapat membentuk kristal. Ada beberapa manfaat minyak asteri seperti sebagai dasar pewangian alami, sebagai rempah-rempah, sebagai cita rasa dalam industri makanan, dan pada industri minuman beralkohol bermanfaat dalam pembuatan bitters, cordials, rums, pheromones, whiskers, wines, dan sebagainya. Yang kelima, dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam produk karet sintetis dan sejenisnya, mainan, senyawa tanah air, baby plus, gloves, dan sebagainya. Yang keenam, pada industri sabun dimanfaatkan dalam pembuatan carbonated beverages, cola drinks, dan sebagainya. Manfaat yang ketujuh, pada hasil pengolahan tekstil dimanfaatkan sebagai kulit dan benang tiruan cat warna, dideum, oilcloth, dan lain-lain. Kedelapan, pada perlengkapan ternak digunakan sebagai cattle spray, deodoran, sabun anjing dan kucing, bubuk serangga, obat kudis, dan obat gosok. Kesembilan, pada industri tembakau dimanfaatkan sebagai chewing, tobacco, cigarettes, dan kretek. Ke-10, pada industri diversifikasi dimanfaatkan sebagai alkohol, detonasi, lilin, keramik, cleaners, produk bahan pengawet mayat, lensa optis, dan gas air mata. Selanjutnya, metode penyarian minyak asteri. Ada 5 metode. Yang pertama, destilasi atau penyulingan. Pembuatan minyak asteri dengan penyulingan dipengaruhi 3 faktor, yaitu besarnya tekanan uap yang digunakan bobot molekul masing-masing komponen dalam minyak asteri dan kecepatan keluarnya minyak asteri dari simplisia. Yang kedua ada enfluorasi, adalah pengambilan minyak asteri dari tanaman menggunakan lemak atau vaselin. Cara yang bisa dilakukan dengan menghamparkan lemak atau vaselin pada lapisan tipis plat kaca. Mahkota bunga ditempatkan pada lemak selama beberapa jam, kemudian diulangi yang baru beberapa kali. Setelah minyak terserap dalam lemak dapat tersebut, selanjutnya diekstraksi dengan alkohol. Selanjutnya dipisahkan antara alkohol dan minyak asteri. Penyarian minyak asteri dengan lemak padat tersebut dikenal dengan enfluorasi. Metode yang ketiga adalah cara ekstraksi. Menggunakan 2 cara, ekstraksi dingin dan ekstraksi panas atau maserasi. Yang keempat ada pengepresan. Pembuatan minyak asteri dengan cara pengepresan atau ekspresi dilakukan terhadap bahan berupa biji, buah atau kulit buah yang dihasilkan dari tanaman yang termasuk jenis sitrus. Karena minyak asteri dari jenis tanaman tersebut akan mengalami kerusakan bila dibuat dengan cara penyulingan. Cara ini juga digunakan untuk mengambil minyak asteri dari biji. Yang terakhir ada hidrolisis glikosida terbentuk. Dilakukan hidrolisis untuk memecah menjadi aglikonnya atau minyak asterinya. Contoh minyak asteri yang diperoleh dengan cara ini adalah enzimatis dari glikosida. Dalam biji mustar hitam, glikosida sinigrin dihidrolisis oleh myrosin dengan menghasilkan minyak mustar. Materi yang ketujuh adalah alkaloid. Alkaloid ialah senyawa yang mengandung atom nitrogen yang biasanya terdapat pada tanaman dan kebanyakan bersifat basa atau basa lemah. Dulu istilah alkaloid digunakan karena kelompok senyawa yang dikenal terlebih dahulu adalah kelompok organik bersifat basa lemah. Tapi dewasa ini diketahui banyak senyawa alkaloid tidak bersifat basa lemah, tapi netral atau bahkan asam. Semua alkaloid mengandung 1 atau lebih
di atom nitrogen. Atom N sebagai amina primer RNH2, amina sekunder R2NH atau siklis atau kuartener amonium hidroksida R4NOH. Sifat umum alkaloid. Alkaloid tidak larut atau sukar larut dalam air. Alkaloid bebas atau yang bersifat basa biasanya larut dalam ether. Kebanyakan alkaloid berbentuk kristal padat, beberapa bentuk amorf, dan sedikit berbentuk cairan. Ikatan N alkaloid biasanya berada dalam bentuk amonium primer, sekunder, tersier, kuartener, amonium hidroksida, dan semua ikatan N ini bersifat basa. Golongan alkaloid ada dua berdasarkan prekursor dan secara umum. Berdasarkan prekursor, biosintesisnya yang pertama ada true alkaloid, memperlihatkan berbagai bioaktivitas, mengandung N heterosiklik di biosintesisnya dari asam amino. Di alam terdapat dalam bentuk garam dengan asam organik. Yang kedua, protoalkaloid, berbentuk amina sederhana atau N-nya tidak dalam bentuk ikatan heterosiklik. Di biosintesa dalam asam amino bersifat basa, disebut juga amina biologis, contohnya efedrin dan meskalin. Yang ketiga ada pseudoalkaloid, tidak di biosintesa dengan prekursor asam amino bersifat basa, contohnya kafein prekursornya CH3NH2. Secara umum, alkaloid dibagi atas dua, yaitu alkaloid alam, alkaloid sintetis, dan alkaloid sisa. Alkaloid alam antara lain alkaloid opium, alkaloid solanase, alkaloid kina, alkaloid radix IPK, alkaloid radik hidratais, alkaloid secala kortuni, alkaloid polika koka, alkaloid semen trisdinin, alkaloid radik Grauwolfa. Alkaloid sintetis antara lain turunan pirozolan, turunan aminobenzoal, turunan akridin, turunan purin, turunan anilin, turunan ureum, turunan amin alifatis. Yang terakhir ada alkaloid golongan sisa, contohnya alkaloid golongan santin dan alkaloid peptida. Fungsi alkaloid bagi tumbuhan, beberapa kemungkinan seperti senyawa racun yang melindungi tumbuhan dari serangga dan herbivora. Yang kedua, produk akhir detoksifikasi atau metabolic clock-up, senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tumbuhan. Regulator faktor pertumbuhan, senyawa cadangan untuk sumber N elemen lain yang berguna bagi tumbuhan. Identifikasi alkaloid secara kimia dengan reaksi warna dan reaksi pengendapan. Secara fisika dengan penentuan titik lebur dan pembuatan garam-garamnya dengan HCl, kemudian tentukan titik leburnya. Materi ke-8 ada flavonoid. Flavonoid adalah fitonutrien atau bahan kimia tumbuhan yang ditemukan di hampir semua buah dan sayuran. Sama dengan karotenoid, flavonoid berfungsi memberikan warna-warna cerah dalam buah dan sayuran. Flavonoid adalah kelompok fitonutrien terbesar dengan lebih dari 6.000 jenis. Beberapa flavonoid yang paling dikenal adalah quercetin dan kaempferol. Flavonoid terdiri dari 2 cincin benzen yang terikat dengan 3 atom karbon propana. Sifat dan jalur biosintesis flavonoid. Sifat-sifat: bersifat asam sehingga dapat larut dalam basa, senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil. Flavonoid sebagai derivat dari fenol yang menyebabkan kerusakan susunan sel bakteri. Yang keempat, posisi gugus hidroksil memiliki peranan dan fungsi antioksidan. Jalur biosintesis secara umum, sintesis flavonoid terdiri dari 2 jalur, yaitu pertama ada jalur politekhida. Reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil-CoA dengan KO yang akan menghasilkan manolat CoA. Setelah itu, manolat CoA akan bereaksi dengan asetil-CoA menjadi asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA yang berbentuk akan bereaksi dengan metilonat CoA dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur
fenolpropanoid akan membentuk satu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi dari bahan fenilpropanoid. Yang kedua ada jalur fenilpropanoid. Jalur ini merupakan bagian dari glikolisis tetapi tidak memperoleh suatu asam piruvat, melainkan memperoleh asam sikimat. Reaksi ini melibatkan erotrosa dan fosfoenol piruvat. Asam sikimat yang membentuk akan ditransformasikan menjadi asam amino yang fenilanin dan tyrosin. Fenilanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sikimat, sedangkan tyrosin akan membentuk senyawa turunan asam sikimat karena adanya substitusi pada gugus benzennya. Kegunaan flavonoid yang pertama sebagai antioksidan, yang kedua mencegah penuaan dini, yang ketiga sebagai penolak alergi, yang keempat efektif mengusir virus, yang kelima sebagai anti diare, dan yang terakhir ada sebagai kekebalan tubuh. Materi yang kesembilan ada senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman, terutama disintesis oleh asam sikimat, pentose, fosfat, dan jalur fenilpropanoid. Secara struktural, senyawa fenolik mencakup sejumlah senyawa yang memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan dapat bervariasi dari molekul sederhana hingga polimer kompleks. Senyawa fenolik dibagi menjadi subkelompok asam fenolat, flavonoid, tanin, dan stilben berdasarkan jumlah gugus fenolik hidroksil yang melekat dan elemen struktural yang berhubungan cincin benzen. Senyawa fenolik ini mempengaruhi sifat sensoris makanan dan utamanya tanin berkontribusi pada astringensi dalam makanan. Klasifikasi senyawa fenolik yang pertama adalah fenolik sederhana, yang kedua asam fenolat, yang ketiga acetofenon dan asam fenilasetat, yang keempat asam sinimat, sinamilaldehyid, dan sinamia alkohol. Yang kelima ada naphthoquinone, yang keenam ada xanthon dan stilben, yang ketujuh ada flavonoid dan isoflavonoid, yang kedelapan ada lignan, neolignan, dan lignin, dan yang terakhir ada biflavonoida. Selanjutnya adalah kegunaan fenol. Kegunaan fenol dalam dunia medis dan kesehatan: yang pertama, mengatasi kejang otot, dua, mengawetkan vaksin, yang ketiga, mencegah pertumbuhan kuku yang tidak normal, yang keempat, berpotensi sebagai pereda nyeri, yang kelima, digunakan sebagai antiseptik, yang keenam, digunakan dalam biologi molekuler, yang ketujuh, membantu pengelupasan kulit, dan yang kedelapan ada mengawetkan makanan dan kosmetik. Kegunaan fenol yang tergantung dalam tumbuhan: yang pertama, menangkal radikal bebas, dan yang kedua, berpotensi mencegah kanker. Materi yang ke-10 ada steroid. Steroid adalah senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolit sekunder. Senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Senyawa ini merupakan senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalena. Juga merupakan suatu senyawa yang mengandung sistem cincin, di mana sistem cincin tersebut ditandai dengan A, B, C yang beranggotakan 6 atom karbon dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Fungsi steroid: yang pertama, meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, yang kedua, menghambat penuaan daun atau senescen, yang ketiga, mengakibatkan lekuk pada daun rumput-rumputan, yang keempat, menghambat proses gugurnya daun, yang kelima, menghambat pertumbuhan akar tumbuhan, yang keenam, meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan, yang ketujuh, menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan, yang kedelapan, merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan, yang kesembilan, merangsang diferensiasi selium tumbuhan, yang ke-10, menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kadar udara dan endogenus karbohidrat. Penggolongan steroid: yang pertama ada sterol, contohnya tumbuhan hewan ragi, yang kedua asam empedu seperti reptil, amfibi, dan mamalia, yang ketiga hormon seperti korteks, adrenal, dan kelamin, yang keempat glikosida jantung, yang kelima racun katak, dan yang keenam ada sapogenin. Materi yang ke-11 ada tanin. Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak dijumpai pada tumbuhan. Tanin secara umum didefinisikan sebagai
molekul cukup tinggi, lebih dari 1000, dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Secara struktural, tanin adalah suatu senyawa fenol yang membentuk berat molekul besar yang terdiri dari gugus hidroksil dan beberapa gugus yang bersangkutan seperti karboksil untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dan protein dan beberapa makromolekul. Sifat fisika dan kimia tanin. Sifat fisikanya mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah dioksidasi menjadi polimer. Sebagian besar berbentuk almov dan tidak mempunyai titik leleh, berwarna putih ke kuning-kuningan sampai coklat terang. Sifat kimianya memiliki gugus fenol dan bersifat koloid. Semua jenis tanin dapat larut dalam air. Tanin akan terurai menjadi pirogalol, pirokateknol, dan prologlukinol. Tanin dapat dihidrolisa oleh asam basa dan enzim. Materi yang terakhir yaitu materi ke-12, senyawa glikosida. Senyawa glikosida adalah senyawa yang terdiri dari dua gabungan senyawa yaitu gula atau glikon dan bagian bukan gula atau aglikon, dan menghasilkan satu atau lebih gula sebagai produk dari hidrolisis. Fungsi glikosida pada tanaman: yang pertama, sumber utama energi; yang kedua, regulator atau pengatur pertumbuhan; yang ketiga, memacu atau menghambat kerja enzim; yang keempat, perlindungan terhadap luka dan infeksi. Untuk manusia, yang pertama, kardiotonik atau obat jantung; kedua, laksatif atau pencahar; yang ketiga, luka iritan; yang keempat, analgetik; yang kelima, antitumor; yang keenam, antihepatotoksik; yang ketujuh, hemolisis darah. Klasifikasi senyawa glikosida: yang pertama, glikosida kardioaktif; yang kedua, glikosida antaquinon; yang ketiga, glikosida saponin; yang keempat, glikosida sianopor; yang kelima, glikosida isotiosiat; yang keenam, glikosida flavonol; yang keenam, glikosida alkohol; yang kedelapan, glikosida aldehid; yang kesembilan, glikosida lakton; dan yang kesepuluh ada glikosida fenol. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyebutan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.